Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed. Malam ini guys, malam ini kita akan membahas tentang pengapian yang kemarin kita buat, atau tentang pengapian yang kita terapkan di Honda Astrea Grand spek road race. Niatnya sih saya bikinnya itu buat spek road race, tapi jika dibandingkan dengan tim yang berada di lintasan balap sebenarnya, motor itu masih mempunyai cukup banyak PR guys. Tapi kita akan mencobanya langsung ya, seperti biasa. Kita akan mencoba latihan balapan seperti biasa, tentunya di sirkuit. Dan apakah mampu ya jika suatu saat kita dipertemukan dengan pembalap-pembalap yang profesional. Dan di sana tujuan saya bukan untuk menang atau tidak ya, tapi tujuan saya adalah mengukur daripada kapasitas mesin yang saya buat dengan kapasitas mesin yang orang buat. Mungkin lebih ke situ guys. Kalau untuk juara atau gelar lainnya saya udah nggak kepikiran. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan kita malam ini, yaitu skema total loss di Honda Astrea atau di motor 4 tak lah, semua sama aja ya. Tapi ini intinya untuk skema ini adalah skema yang diterapkan di motor Honda Astrea Grand yang saya buat ya. Kurang lebih seperti itu guys. Dan di hadapan saya kali ini ada satu buah CDI ya. CDI merek BRT Power Max Dual Band untuk KLX ya. Namun ini bukan limited edition, ini hanya dual band dan kodenya ST. Nah, banyak juga teman-teman yang menanyakan kode tersebut untuk apa. Ada beberapa kode di CDI merek BRT ini ya. ST ini adalah tipe paling rendah atau tipe paling bawah. ST itu adalah singkatan dari standar tune up. Standar tune up, dan step di atas standar tune up ini ada lagi, yaitu TR. Kodenya TR, yaitu tune up racing. Dan di atas tune up racing ada lagi, yaitu RK. RK itu adalah racing kompetisi yang kita pakai di Honda Astrea Grand Bulus ya. Jangan salah guys. Makanya kalian harus pintar-pintar memilih part-part racing seperti ini ya, karena tidak semua part racing cocok di motor ya. Tentunya banyak sekali penyesuaian dan banyak sekali bilangan-bilangan yang mungkin harus pas dengan part racing yang kita beli. Mungkin seperti itu guys. Di let's go kan guys, oke? Pertama-tama guys, di sini pada CDI KLX atau Mega Pro juga sama ya. Ada 6 ya, 6 soket kabel, 6 soket kabel guys di sini ya. Nah,
jelas. Ada 6 soket kabel, 1 2 3 4 5 6, dan ini switch dual band ya. Yang ini switch dual band, yang ini switch dual bandnya. Ada 6 soket kabel. Kita geser dikit. Ini yang harus benar-benar dipahami ya. 1 2 3, oh salah, 1 2 3 4 5 6, ini 3. Biasanya formasinya seperti ini. Nah, kita perjelas. 1 2 3 4 5 6. Nah, yang 6 soket ini guys, yang pertama adalah massa, yang kedua massa, yang kedua pulser, yang ketiga coil, 4 massa lagi kalau di KLX ya, 5 12 volt atau arus positif, 6 not connection. Angka 6 nya not connection untuk nomor 6, not connection. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu buah baterai. Anggap saja ini baterai ya. Ini min atau negatif dan ini positif. Ini di ground ya. Di ground ke body atau ke crankcase atau ke apa aja ya yang ini. Ini massa baterai. Dan untuk yang ini strom positif. Di sini untuk membuat sebuah jalur atau skema totalos, kita hanya membutuhkan rotor atau piringan sebagai penyeimbang daripada berat pengganti magnet. Anggap saja ini rotor ya di sini. Kita bikin rotor. Wah. Rotor, anggap aja ini rotor guys. Nah, ini bautnya Minangkabau. Ini baut. Nah, di sini kita tentukan pick up yang sesuai dengan CDI yang kita gunakan. Kalau kita pakai KLX, berarti panjang daripada pick up ini 38. Ini untuk versi KLX ya, 38 mili. Dan kita juga butuh sebuah pulser untuk pantulan utama kelistrikan. Anggap aja ini pulser guys. Mau pulser yang pakai yang 2 kabel atau 1 kabel juga nggak apa-apa untuk pulsernya. Karena yang pulser ini hanya sebagai pengirim sinyal ke CDI ya. Untuk bagian yang 2 kabel saja ya, yang sangat bermasyarakat. Yang ini kita tempelkan ke body atau ke massa. Kita sebut ini massa pulser. Ini bisa ditempel langsung ke body atau ke CDI juga bisa. Dan yang satu lagi yang berarus positif kita tempel ke sini guys ya. Nah, ke angka 2. Ini pulser yang positif. Mohon diamati dengan cermat ya. Yang ini yang positif
karena yang negatif langsung ke massa. Nah, di sini kita harus menggunakan satu buah saklar on off. Kita buat di sini saklar on off ya. Anggap saja ini saklar on off. Karena ini arus positif dari baterai. Saklar on off yang memiliki arus positif dari baterai. Ketika ini tersambung, yang keluar dari saklar tetap berarus positif ya. Dan arus positif ini kita sambung ke 12 volt. Nah, ke angka 5 di CDI jika urutannya seperti tadi. Nah, terus untuk yang masanya ini kita bisa tempel lagi ke bodi ya. Untuk nomor 1 sama nomor 4 nih, ini bisa digabung ya, tempel ke bodi atau massa arus negatif. Dan untuk coil, kita tentunya semua motor pasti pakai coil guys ya. Kalau nggak pakai coil gimana? Ini anggap aja ini coil ya. Duh, hampura guys ya kalau gambarnya rangkecok, karena saya bukan dari keluaran arsitek, insinyur, tukang gambar ya. Saya juga masih keturunan tukang macul guys ya. Kurang lebih pas gitu guys. Sedih diceritakan banyak. Tapi tak apa, syukuri saja. Nah, yang coil ini dari CDI nomor 3. Kita langsung sambung ke coil. Kita langsung menyambungnya ke coil. Dan yang massa ini 4 udah kesambung, digabung sama nomor 1. Untuk pulsar positif. Ini pulsar positif ya. Pulsar positif dan ini yang negatif. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Kita tata ulang lagi. Dari baterai, ini ground baterai atau arus negatif baterai, dan ini arus positif baterai. Kita sambung ke saklar on off atau penghubung jalur positif dari baterai menuju CDI yang memiliki arus 12 volt ya, itu. Lalu yang kedua, yang ke satu maksudnya, yang ke satu massa, yang kedua pulsar ya. Yang ke satu massa bisa tempel di crankcase atau di besi atau ya dimasain aja ya. Yang kedua pulsar. Pulsar ini jalur daripada pulsar negatif, jalur daripada pulsar positif yang di CDI, jalur ke pulsar positif. Untuk yang ketiga kita sambung ke coil sini, lalu ke busi. Untuk yang keempat massa juga ya, massa bisa sambung ke nomor 1, digabung sama-sama nge-ground. Untuk yang nomor 5 udah tadi nyambung ke saklar on off dari aki. Dan dari pulsar ini nyambung ke massa juga. Dan ini pulsar daripada arus positif pulsar. Dan dari mana ini datangnya api? Datangnya api sih langsung dari baterai. Langsung dari baterai masuk ke CDI, cuman diberi sinyal atau aba-aba melalui pick up yang disalurkan melalui pulsar ke CDI. Dan dari CDI mengeluarkan api dari nomor 3 ini menuju coil, dari coil ke busi guys ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Cukup simpel, cuman nyawanya ada di aki ya atau baterai. Jika baterai sudah low, kadang mesin jadinya suka berbet. Nah, di sini kadang saya suka pasang
voltmeter. Biar apa? Biar kita tahu berapa tegangan si baterai yang masih segar misalnya kan. Kalau misalkan angkanya masih 12 sampai 13 volt gitu ya, berarti si baterai masih segar. Kalau misalkan udah 11 atau 10, lebih baik dicas ulang ya baterainya. Dan ini dari voltmeter biasanya punya dua kabel, yang ini masa ke ground, dan untuk jalur yang positifnya ini bisa disambung ke sini. Yang jalur dari saklar on off menuju CDI, ini jalurnya positif, bisa disambung ke sini ya. Ini jalur positifnya. Jadi kita bisa memantau isi daripada daya baterai kita guys melalui voltmeter. Nah, untuk penentuan timing apinya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tentukan dulu kompresinya berapa. Kalau misalkan Om yang grand itu pakai kompresi berapa? Untuk yang grand yang udah jadi itu kompresinya 13,1 berbanding 1. 13,1 berbanding 1. Dan untuk BBM-nya kita menggunakan Pertamax Turbo atau Pertamax merah. Pertamax Turbo atau Pertamax merah ya. Dan timing pengapiannya kemarin hanya berada di 14,5 derajat sebelum TMA. Hitung-hitungnya pakai busur derajat seperti di video-video sebelumnya. Tapi video yang saya tayangkan mungkin tidak sepaciweh aslinya ya. Kadang yang ditayangkan di video atau di channel-channel saya itu kadang yang sudah beres lah langsung di-upload. Padahal saya pribadi mengalami bahwa penyelarasan dalam satu buah mesin itu membutuhkan beberapa kali bongkar pasang sampai betul-betul enak. Bahkan seperti di video sebelumnya pun, knalpot yang saya gunakan masih untuk spek 115 cc. Dan ketika kapasitas mesin si Grand tersebut kita naikin menjadi 126 cc, itu knalpot yang 115 yang tadinya enak gahar banget garing jadi nggak ada guys ya, jadi kurang loss. Dan setelah dikasih GP7 itu alhamdulillah lah udah mulai terasa ngebuka lah gitu, buangan daripada plownya udah enak saya rasa. Tinggal nunggu test drive ya. Test drive-nya kalau di sini tanggung guys, paling nunggu nanti aja di sirkuit ya. Mudah-mudahan ada umur, mudah-mudahan ada rezekinya juga, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan nggak ada gangguan, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Mungkin cukup dimengerti ya, dan mudah-mudahan cukup sangat dimengerti ya untuk penggunaan daripada skema total loss pada Honda Astrea Grand yang saya gunakan. Dan semoga menjadi sebuah tutorial yang sangat bermanfaat. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian biar video ini lebih bermanfaat lagi tentunya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk yang belum paham mungkin silahkan tinggalkan kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Terus berkarya. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.